Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Mahardika Islamika. Pada konten kali ini, kami akan mengangkat judul YDNA Hun, Gog dan Magog, Nekolim Ya'juj dan Ma'juj akhir zaman, bagian kelima. Prolog. Sejarawan dan biarawan Benediktin Christian dari Stevlot pada abad ke-9 Masehi menyatakan bahwa orang-orang di tanah Gog dan Magog berasal dari bangsa Hun dan disebut Gazari atau Khazar. Mereka disunat dan mematuhi semua hukum Yudaisme. Lalu, pakar genetika dari Universitas Strasbourg, Prancis, Christine Kaiser, menyatakan bahwa bangsa Hun adalah keturunan dari Xiongnu dan Xiongnu sendiri ialah keturunan Skito-Siberia. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kedua hipotesis di atas dapat dibuktikan secara ilmiah melalui pemeriksaan YDNA? Kami akan menjawabnya dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. YDNA Yahudi Askenazi. Pada masa modern, bangsa Yahudi Khazaria dikenal sebagai Yahudi Askenazi. Dan secara genetik mereka heterogen. Bahkan hingga tahun 2018 memiliki 12 YDNA haplogroup. Namun pada tahun 2022, Family Tree DNA melaporkan bahwa mereka memiliki 11 YDNA haplogroup dan perkiraan frekuensinya sebagai berikut. Haplogroup E 16,66%, haplogroup G 7,64%, haplogroup I 2,03%. Sebelumnya, Family Tree DNA melaporkan bahwa populasi Yahudi Askenazi memiliki YDNA N. Pada tahun 2018, frekuensinya 0,12%. Dan pada tahun 2004, Dr. Bihar melaporkan frekuensinya sekitar 0,2%. YDNA Hun. Pada April 2019, sekelompok ahli genetika, Andrei Neparatsky dan kawan-kawan, mempublikasikan hasil penelitian mereka. Sampel YDNA sebanyak 46 individu yang mewakili pemimpin militer, elit bangsawan, atau penguasa Hun. Dan hasil penelitian menemukan 10 haplogroup. Itu artinya genetik bangsa barbar Hun cukup heterogen. Adapun distribusi frekuensinya sebagai berikut. 1. Haplogroup R1A 9 orang dari 46 orang. Artinya 19,6%. 2. Haplogroup R1B 6 dari 46 orang. Artinya 13%. 3. Haplogroup I 8 dari 46 orang, artinya 17,4%. Genetik Hun dengan bangsa Eropa. Ada 7 haplogroup YDNA di populasi Eropa modern, yakni haplogroup R1A, R1B, I, E, G, N, dan J2. Sebanyak 41 dari 46 sampel bangsa Hun terkait dengan 7 haplogroup di atas. Itu artinya 89% YDNA Hun sama dengan YDNA populasi Eropa modern. Dan sekitar 9% terkait dengan bangsa Siberia atau Asia Timur, yakni bangsa Altaik, Turkik, dan Mongoloid. Namun di antara populasi bangsa Hun terdapat 2% YDNA J1. Fakta ini mengejutkan, sekalipun angkanya tidak signifikan.
Selanjutnya ada 4 haplogrup YDNA utama di Eropa modern, yakni haplogrup R1A, R1B, I, dan E. Tercatat sebanyak 26 dari 46 sampel bangsa Hun terkait dengan 4 haplogrup itu. Artinya hampir 57% YDNA Hun identik dengan 4 haplogrup YDNA utama bangsa Eropa modern. Genetik Yahudi Askenazi dengan bangsa Eropa. Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa hampir 70% pria Yahudi Askenazi berasal dari bangsa Eropa modern. Lalu sekitar 9% berasal dari Siberia atau Asia Timur, yakni bangsa Altaik, Turkik, dan Mongoloid. Dan sisanya sekitar 21% berasal dari Timur Tengah yang memiliki haplogrup J1. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa sebanyak 44% pria Yahudi Askenazi berasal dari 4 YDNA haplogrup utama bangsa Eropa modern. Genetik Yahudi Askenazi dengan Hun. Faktanya, 9 dari 12 YDNA haplogrup Yahudi Askenazi sama dengan YDNA haplogrup bangsa Hun, dengan jumlah frekuensinya mencapai 98%. Namun jika YDNA J1 tidak disertakan, maka jumlah frekuensinya 77%. Dengan kata lain, populasi paternalistik bangsa Yahudi Askenazi modern berasal dari 77% bangsa Hun. Kemudian 21% berasal dari J1 atau bangsa Timur Tengah. Sedangkan sisanya sekitar 2% dari haplogrup T, R2, dan L. Rekayasa populasi Yahudi Askenazi. Ada 3 haplogrup YDNA Yahudi Askenazi modern yang frekuensinya meningkat tajam. Totalnya sekitar 45%, yakni haplogrup J1, J2, dan E. Masing-masing bertambah sekitar 19%, 16%, dan 10%. Namun sebaliknya, jumlah frekuensi dari 4 haplogrup YDNA mereka justru turun secara drastis. Totalnya susut sekitar 45%, yakni haplogrup I, N1A, C2, dan Q. Masing-masing berkurang sekitar 15%, 24%, 4%, dan 2%. Dinamika perubahan frekuensi YDNA haplogrup seperti itu menunjukkan proses pertumbuhan penduduk secara buatan, bukan karena seleksi alamiah. Itu mencerminkan adanya rekayasa demografi, sehingga terjadi proses asimilasi atau konversi ke dalam populasi Yahudi Askenazi. Tampaknya ada usaha-usaha yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis agar jumlah frekuensi YDNA haplogrup J1 dan J2 dapat meningkat secara signifikan. Salah satu caranya dapat dilakukan secara struktural, yakni para pria pemeluk agama Yahudi dari haplogrup J1 dan J2 diklaim sebagai bangsa Yahudi Askenazi. Juga dapat dilakukan melalui proses pernikahan antara perempuan Yahudi Askenazi dengan pria non-Askenazi yang berhaplogrup J1 atau J2. Kesimpulan. Dari fakta dan analisis singkat di atas, kami dapat menarik 4 kesimpulan sebagai berikut. 1. Populasi paternalistik Yahudi Askenazi saat ini berasal dari 77% bangsa Hun, 21% dari Timur Tengah yang berhaplogrup J1, dan 2% sisanya berasal dari etnis lainnya. Fakta empiris ini membuktikan kebenaran hipotesis Khazaria dari Hun yang dikemukakan oleh biarawan Benediktin Christian dari Stevlot pada abad ke-9 Masehi. 2. Sekitar 70% pria Yahudi Askenazi berasal dari bangsa Eropa modern. Lalu, 21% berasal dari Timur Tengah yang memiliki haplogrup J1.
dan 9% berasal dari Siberia atau Asia Timur. 3. Secara genetik, 89% YDNA Hun sama dengan YDNA bangsa Eropa modern. 9% sama dengan bangsa Asia Timur, dan 2% memiliki YDNA J1. 4. Secara genetik, yang dimaksud dengan Gog dan Magog ialah gerombolan nomaden Skito-Siberia. Kemudian mereka melahirkan bangsa barbar Xiongnu dan Hun. Dan akhirnya mereka menjadi nenek moyang bangsa Khazar, Yahudi Askenazi, dan bangsa penjajah Eropa modern. Epilog. Pada konten berikutnya, kami akan menganalisis tentang sejarah dan genetik kaum barbar Skito-Siberia. Insya Allah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.